Salah satu pola konsumsi masyarakat Indonesia yang sudah menjadi kebiasaan adalah menghangatkan makanan. Tindakan ini dilakukan biasanya mereka tidak ingin makan makanan yang sudah dingin ataupun sayang makanan kalau dibuang, ya kan? Padahal tindakan ini sebenarnya tidaklah baik karena sebenarnya tidak bagus untuk tubuh kita. Ada beberapa jenis makanan yang tidak bisa digunakan karena sudah dihangatkan, seperti bayam misalnya. Nah, kira-kira masyarakat di luar sana tahu nggak ya, apa saja sih makanan yang tidak baik kalau dihangatkan? Yang nggak boleh panasin berulang kali, bayam. Mie sih kayaknya kalau misalnya dipanasin jadi banyak deh. Makanan yang nggak bisa dipanasin, nggak tahu. Tahu gue sih nggak ada, tapi sih gue biasanya sih kalau mau makan ya makan aja yang enak tuh ya anget lah. Kalau dingin kan udah nggak enak. Kayak kamu sama dia dingin nggak enak. Gue kurang tahu. Nggak tahu. Bayam. Kan zat besinya tinggi, katanya kalau dipanasin lagi itu bahaya, bisa beracun. Pernah denger sih tapi nggak tahu, lupa. Wah, ternyata banyak juga ya masyarakat yang tidak tahu padahal rutinitas itu sudah dilakukan setiap hari dan itu sangat berbahaya sekali. Coba kita tanya ahli gizi ya, kira-kira seberapa bahaya sih kalau kita memanaskan makanan secara berulang-ulang? Sebenarnya kan tujuan pemanasan makanan itu kan adalah untuk membuat makanan itu menjadi lebih mudah cerna. Jadi zat gizi yang semula komposisinya atau ukurannya besar, kalau dipanaskan itu menjadi lebih kecil, jadi lebih mudah dicerna dan diserap oleh tubuh kita. Tapi ketika dipanaskan berulang-ulang kali, memang yang pertama adalah kesempatan dia bertemu dengan oksigen menjadi semakin sering kan. Jadi terjadi proses oksidasi. Nah, khusus makanan yang mengandung vitamin mineralnya tinggi itu sangat labil, jadi sangat mudah sekali teroksidasi, terbawa oleh udara, sehingga makanan itu akan menjadi minim sekali zat gizi, vitamin dan mineralnya, atau bisa kita katakan terjadi pengurangan nilai vitamin dan mineral kalau dipanaskan berulang kali. Nah, khusus untuk makanan yang sumber protein, memang protein kalau dipanaskan pada suhu tinggi dan itu berulang-ulang kali, itu akan membuat proteinnya mengalami koagulasi, penggumpalan atau kerusakan, sehingga asam aminonya tidak lagi berperan baik di dalam tubuh kita. Dan pada makanan tertentu justru bisa menimbulkan racun, seperti misalnya kita ambil contoh bayam. Bayam kan mengandung nitrat. Kalau dia dipanaskan berulang, nitrat itu berubah jadi nitrit. Nah, nitrit itu di dalam tubuh kita racun dan bersifat karsinogenik, jadi pemicu munculnya kanker. Sehingga tidak disarankan memanaskan makanan, maka olahlah makanan sejumlah yang akan dikonsumsi pada saat itu. Jenis makanan yang tidak boleh dipanaskan berulang kali. Bayam. Bayam merupakan salah satu makanan yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia. Bayam juga merupakan sayuran yang memiliki kandungan nutrisi yang boleh dibilang lengkap. 100 gram daun bayam saja mengandung lebih dari 2 gram protein, 3 gram karbohidrat, 3 gram zat besi, dan 80 gram kalsium. Serta mengandung banyak vitamin seperti vitamin A, vitamin C, serta mengandung banyak juga mineral seperti magnesium dan natrium. Banyak bukan kandungan nutrisi dari bayam yang baik untuk tubuh kita? Namun sayangnya, bayam merupakan salah satu jenis makanan yang tidak dianjurkan jika dipanaskan berulang kali. Kandungan nitrat pada bayam akan dapat menjadi nitrit yang dapat melepaskan senyawa karsinogenik yang bisa menimbulkan kanker. Seledri. Makanan yang seringkali digunakan berkuah sebagai bumbu alami untuk mempertajam rasa masakan ini juga mengandung banyak vitamin. Vitamin A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, vitamin C, vitamin K, dan vitamin E yang baik untuk sistem imun tubuh, memperlancarkan peredaran darah, menghambat penuaan, dan masih banyak lagi. Tetapi seledri juga sama seperti bayam yang mengandung nitrat. Sebaiknya jika ingin memanaskan makanan berkuah, keluarkan dulu seledri. Kentang. Makanan yang satu ini merupakan salah satu sumber karbohidrat untuk tubuh. Karena sifatnya yang padat dan mengenyangkan, kita seringkali tidak menghabiskan masakan yang terbuat dari kentang dan yang nantinya akan dipanaskan untuk dikonsumsi kembali. Ketika dipanaskan kembali, kandungan positif kentang akan hilang dan akan menimbulkan botulisme yang merupakan bakteri langka yang tidak baik untuk tubuh.
Jamur. Di Indonesia, jamur merupakan makanan yang sering dikonsumsi, dari mulai makanan yang diolah di rumah, tempat makan pinggir jalan hingga di restoran-restoran. Jamur juga merupakan salah satu makanan yang tidak dianjurkan jika dipanaskan secara berulang-ulang untuk dikonsumsi kembali. Walaupun tidak memiliki bahaya yang signifikan, memanaskan jamur secara berulang kali akan menghilangkan nilai protein yang dimilikinya. Nasi. Nasi menjadi makanan pokok mayoritas masyarakat Indonesia. Karbohidrat dan kalori yang tinggi menjadikan nasi sebagai makanan untuk menghasilkan energi. Nah, ternyata nasi juga tidak baik jika dikonsumsi setelah dipanaskan berulang kali. Karena hal tersebut dapat menimbulkan bakteri yang dapat menyebabkan diare dan muntah-muntah pada orang yang mengkonsumsinya. Nah, ini yang paling penting. Setiap kali kita menyajikan makanan, kita harus mempertimbangkan takaran dari setiap makanan yang akan disajikan. Dengan takaran yang pas, berarti tidak akan ada makanan yang terbuang ataupun tidak ada lagi makanan yang akan dipanaskan. Nah, kalau kita bicara soal cita rasa kuliner atau masakan khas Indonesia, banyak sekali makanan-makanan Indonesia yang menggunakan nama makanannya dari hewan. Kira-kira masyarakat tahu nggak ya jenis makanan lain yang menggunakan nama hewan?